Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma di channel IAK Tirsulus TNI. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit menjawab ya dari pertanyaan saudara Rio Airlangga Afendi. Rio Airlangga Afendi ini bertanya, maaf ya guys, saya habis makan soalnya ya. Jadi dia bertanya, "Bang, kalau perokok pasif mungkin ya, bisa masuk gak bang? Jadi bisa daftar nggak TNI nih ataupun Polri?" Tapi dia bertanya di salah satu video saya yang membahas tentang tes TNI. Kemungkinan besar dia ingin bertanya apakah perokok pasif bisa daftar menjadi anggota TNI. Jadi buat kalian penasaran, tetap pantau videonya. Oke, seperti pertanyaan yang tadi saya baca, pertanyaan ini mengenai apakah perokok pasif bisa daftar TNI. Sebenarnya bisa saja ya, akan tetapi ada beberapa hal juga yang bisa menyebabkan kalian itu gagal juga, karena kalian sudah pasif berrokok ya, ataupun merokok. Nah, kalau kita akan membahas yang gagalnya dulu ya. Perokok pasif bisa saja gagal kalau kalian itu sudah berdampak ke dalam bagian dalam tubuh kalian. Contohnya paru-paru dan juga hati. Kenapa sih bisa menyebabkan kegagalan? Yang pertama, nanti ketika kalian dijasmani ya. Dijasmani, kalau paru-parunya tidak kuat, itu bisa saja kalian kalah nanti di bagian lari biasanya ya. Kalau masalah pull up, push up, sit up itu masih bisa diatasi dengan tenaga kalian. Tapi kalau udah lari, napas kalian akan lebih pendek ya. Maksudnya pendek tuh kalian tidak akan kuat lama lari. Sedangkan di dalam tes jasmani, lari itu 12 menit tanpa henti ya. Kalian boleh aja berhenti, tapi saingan kalian banyak bro. Nanti kalian disusul, kalah, dan akhirnya gagal. Terus juga nanti, itu yang pertama. Ini yang kedua nih. Yang kedua ini sangat penting banget. Biasanya perokok pasif ini paru-parunya itu berflak ya. Plaknya itu warnanya hitam. Kenapa sih bang bisa tahu warna hitam? Karena biasanya di tes kesehatan 2 itu akan ada ronsen ya, terutama yang tes di TNI Angkatan Laut. Karena waktu itu saya tes, di tes kesehatan kedua itu ada yang namanya ronsen bagian dalam tubuh. Nah, bagian jantung dan juga paru-paru ini nanti di ronsen bro. Nanti kelihatan kalau yang perokok pasif nih, yang alias yang sering merokok, nanti tuh ada plak-plak hitam seperti berlubang sih kayaknya ya. Itu hati ataupun paru-parunya, itu saya nggak ngerti juga. Akan tetapi di hasil scan itu sangat terlihat jelas. Nah, tapi kalian tidak perlu bersedih, karena di setiap masalah pasti ada solusinya untuk mengatasi supaya ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin tadi adalah sedikit gambaran kegagalan yang diakibatkan perokok pasif ya. Nah, terus cara solusinya gimana sih bang supaya kita itu tidak terlihat seperti perokok pasif ketika mengikuti tes? Ini saran sangat penting bagi kalian yang sudah terlanjur menjadi perokok pasif. Kalian harus dengarkan ya, karena mudah-mudahan informasi dari saya ini akan membantu kalian supaya lolos. Sebenarnya tidak ada masalah dengan perokok pasif, tapi nggak tahu kenapa ketentuan ya dari setiap instansi juga kan memiliki peraturan tersendiri. Kemungkinan besar kalau kalian memang sudah jelas-jelas terdeteksi perokok pasif, otomatis tidak akan lulus kalau menurut saya. Akan tetapi kalian bisa mengatasinya dengan cara seperti ini ya. Kalian 2 minggu, kalau saya sarankan 2 minggu, tapi alangkah baiknya 1 bulan sebelum tes. Jadi kalian udah daftar nih. Udah daftar itu kalian dapat nomor kan. Nah, kemungkinan setelah mendapatkan nomor itu kalian tes hanya dalam waktu 1 minggu saja bro, nggak akan lama ya. Jadi sebelum kalian mendaftar di situs resmi, kalian tuh sudah mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti tes. Jadi buat yang perokok pasif, kalian berhenti dulu aja merokok antara jarak 2 minggu ataupun 1 bulan sebelum daftar di situs resminya ya, bukan ketika tes, tapi ketika daftar. Jadi kalian sudah memprediksikannya. Itu fungsinya untuk apa? Jadi berhenti merokok ini supaya kalian tuh terbebas dari kebiasaan dan juga mengurangi warna hitam yang ada di bibir ini. Karena perokok pasif biasanya lebih cenderung terlihat di sini ya. Tapi jangan salah juga, ada yang bibirnya hitam dari bawaan lahir ataupun genetik. Akan tetapi namanya dokter ya bro ya. Dokter di setiap instansi itu pasti memiliki keahliannya juga. Itu bukan dokter kaleng-kaleng bro. Mereka itu pangkatnya juga tinggi-tinggi. Mereka kan tahu dengan cara cukup melihat saja
ini pasti kelihatan. Nah, kalian berhenti nih 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum tes. Terus selain berhenti, kalian biasakan minum air sebanyak 3 liter ya. Bukan 1 liter. Kalau manusia biasa biasanya itu 8 gelas atau 1 liter. Bukan manusia biasa sih, istilahnya yang sehat-sehat saja. Tapi untuk perokok pasif ini wajib 3 liter. Fungsinya untuk apa? Supaya membersihkan aliran darah kalian. Jadi di dalam darah itu bisa mempengaruhi juga mengenai warna pigmen ya. Kalau menurut saya pribadi, otomatis kalau kalian sering 3 liter per hari minum, ya kalian ngerebus aja lah. Kalau nggak rebus ya belilah galon isi ulang gitu kan. Ini warna bibir di sini akan sedikit menghilang atau memudar ya. Belum juga badan kamu akan lebih sehat ataupun lebih segar, nafas kamu akan sedikit lebih panjang. Itu masalah yang sangat dihadapi ataupun masalah besar yang selalu dihadapi untuk perokok aktif ya guys ya, ataupun perokok pasif. Kalau perokok pasif ini kan cenderungnya dia itu bergaul dengan teman-temannya. Saya tahu kamu nggak merokok, tapi asap rokok yang kalian hisap itu ngaruh juga bro. Ngaruhnya ke paru-paru bro. Belum lagi nanti zat-zat yang tidak diketahui itu terserap ke dalam darah. Itu sama aja jeleknya dengan perokok aktif. Jadi kalian harus bedakan perokok aktif dan perokok pasif ya. Kalau perokok aktif itu yang nyedot ya, nyedot rokoknya masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau yang pasif dia nggak nyedot, nggak apa, terkena asapnya juga udah kena. Itu sangat bahaya sekali. Jadi perokok aktif dan perokok pasif sama aja. Itu sangat merugikan dan efeknya juga sama aja. Di sini bisa hitam-hitam bibir, paru-parunya sesak. Jadi buat kalian ini khusus untuk videonya kemungkinan sih untuk perokok aktif dan perokok pasif juga. Jadi ini sebenarnya seperti cerita kalian itu 1 bulan berhentilah untuk merokok untuk yang aktif. Kalau yang pasif jauhilah teman-teman. Nggak masalah kalian dimusuhin demi tercapainya cita-cita kalian. Kalian lebih memilih teman kalian yang kayak gitu atau memilih cita-cita kalian yang lebih luhur untuk membahagiakan ataupun membanggakan keluarga. Itu pilihan kalian. Kalau saran saya seperti itu, sebulan jauhi teman-teman dan berhenti merokok. Lalu kalau kalian sudah terlanjur menjadi perokok pasif karena udah bertahun-tahun bergaul dengan teman-teman kalian, yaitu lakukan perintah dari saya ataupun solusi ataupun trik tips dari saya, yaitu jauhi teman-teman kalian, terus minum air 3 liter sehari supaya membersihkan aliran darah dan juga paru-paru kalian. Serta ketika tes, nah ketika tes ini kalian wajib minum susu ya guys ya. Minum susunya baik susu kental manis ataupun susu apapun itu yang kalian suka, namun yang warnanya putih. Namun saya sarankan susunya lebih baik susu merek apa itu namanya, Beer Brand kali ya. Jadi susu kaleng steril gitu. Kalian minumlah sekitar 6 botol sebelum tes, baik itu jasmani ataupun ketika ronsen di tes kesehatan kedua. Mungkin ini videonya sedikit berbelit dan tidak masuk akal, namun ini sih sebenarnya trik kuno ya dari para casis terdahulu, termasuk saya pribadi. Jadi kalau misalnya kalian minum susu sebelum, terutama yang sebelum ronsen ya, kalau misalnya jasmani itu bisa malamnya ketika kita minum supaya sehat aja sih, itu nggak terlalu ngaruh juga. Namun yang paling ngaruh ini adalah ketika kalian ingin ronsen. Nah ketika ingin ronsen ini untuk mengelabui alat scan ya, alat scan di ronsen ini, karena beberapa teman saya yang perokok aktif terutama, kalau pasif mah masih bisa diatasi seperti saya kan, saya tinggal menjauhi teman-teman saya aja udah cukup. Namun untuk perokok aktif kalian harus meminum susu ya sebelum tes ini 6 botol lah kalau Beer Brand. Kalau susu kental manis ya kalian mungkin 2 botolan. Itu akan mengelabui apa ya istilahnya, alat scan-nya sih. Mungkin ini nggak masuk akal juga. Jadi warna dari hati kalian yang berplak-plak hitam itu akan sedikit hilang cuy. Jadi warnanya tuh bersih aja. Jadi kayak nggak ada noda-noda. Tapi nggak semestinya apa istilahnya ya, berpengaruh juga sih. Kemungkinan itu lagi hoki aja. Tapi trik ini biasanya di para casis itu berhasil ya. Ya termasuk saya juga. Tapi saya bukan perokok aktif. Saya cuma pasif aja karena sering menghirup dari teman-teman saya. Jadi intinya sih ya gitulah, perokok pasif masih bisa daftar, perokok aktif pun masih bisa daftar bro. Akan tetapi kalian harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, jangan dadakan. Karena saya selalu memberikan solusi, ketika kalian ingin mendaftar anggota TNI ataupun Polri, persiapkanlah waktu itu minimal 3 tahun.
Jadi misalnya kalian mau daftar ya berarti kalian harus mempersiapkannya dari kelas 1 SMA ataupun SMK. Tapi kalau sudah terlanjur dadakan, tidak masalah. Saya pasti akan memberikan solusinya yang terbaik untuk kalian. Semoga aja bermanfaat ya setiap solusi yang saya berikan. Jadi untuk prokopasif dan aktif, sekali lagi saya ingatkan, 1 bulan ataupun 2 minggu sebelum tes, sebelum daftar pendaftaran online, kalian itu harus menjauhi teman-teman kalian suka merokok, dan yang merokok kalian berhentilah. Terus setiap harinya kalian minum 3 liter air setiap harinya untuk membersihkan peredaran darah dan juga melancarkan fungsi paru-paru, hati dan lainnya ya guys ya. Terus makanlah makanan yang sehat ya, seperti sayur, buah. Jauhi makanan berlemak. Ini sangat berpengaruh sekali karena itu mempengaruhi untuk pembuluh darah, karena pembuluh darah ini berpengaruh ketika kalian nanti dites jasmani ataupun nanti ketika tensi. Kalau tensinya terlalu tinggi, kalian juga nggak boleh ikut tes kesehatannya. Dan juga sisanya adalah berusaha dan berdoa, itu yang paling penting. Jadi mungkin cukup sekian ya videonya. Mohon maaf apabila berbelit, tapi ini video saya sampaikan benar-benar mungkin sedikit sangat detail ya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan lagi, nanti silakan komentar, tulis ya di kolom komentar apa sih yang pertanyaan yang kalian butuhkan, terutama kalau di bidang jasmani. Insya Allah saya akan membantunya dengan benar-benar dengan usaha terbaik saya untuk memberhasilkan kalian. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan subscribe channelnya dan like videonya guys ya. Dan jika ada pertanyaan seperti tadi saya bilang, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membantunya. Ya, kalau ada yang memiliki pendapat lainnya silahkan juga komentar, karena semua pendapat dari saya tidak selamanya benar, pasti ada kurangnya. Dan mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @anggabarstar. Saya Iksan Angga Kusuma, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, karena saya juga hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berusaha, terus berlatih, dan terus berdoa. Jangan lupa minta doa kepada orang tua supaya kalian berhasil, oke? Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.